Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Danang Rongge dengan NIM A221200072 dari kelas D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem hormon. Yang pertama, pengertian hormon. Hormon merupakan getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut tidak mempunyai saluran khusus dan disebut sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kata hormon berasal dari kata hormain yang artinya memacu atau menggiatkan. Hormon diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit tetapi mempunyai pengaruh yang amat besar. Hormon mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus, mempunyai pengaruh tidak hanya terdapat satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Hormon memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengatur kadar air atau homeostatis, berfungsi untuk memacu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar endokrin dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. Yang kedua, kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu, misalnya hormon kelamin. Ketiga, kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, misalnya hormon pertumbuhan dan hormon timus. Berikutnya adalah jenis-jenis hormon. Yang pertama, hormon saluran pencernaan. Ada gastrin. Gastrin ini diproduksi oleh mukosa pilorik dan terbentuknya hormon ini dirangsang oleh adanya protein dari makanan atau mungkin juga oleh asam lambung. Yang kedua ada sekretin. Sekretin diproduksi oleh mukosa usus dan diangkut oleh darah ke pankreas. Hormon ini merangsang pankreas untuk mengeluarkan cairan pankreas yang mengandung banyak bikarbonat. Yang ketiga ada kolecisstokinin. Kolecisstokinin diproduksi oleh mukosa usus halus. Kolecisstokinin ini merangsang pankreas untuk mengeluarkan cairan pankreas yang mengandung banyak enzim. Yang keempat ada pankreozimin. Pankreozimin diproduksi oleh mukosa usus halus bagian atas. Pengeluaran hormon pankreozimin ini dirangsang oleh adanya beberapa zat, antara lain kasein, dekstrin, maltosa, laktosa, dan lain-lain. Selanjutnya hormon adenohipofisis. Sekresi hormon hipofisis sekalian dikontrol oleh hipotalamus. Dipengaruhi banyak faktor antara lain oleh obat hormon alamiah atau antagonis hormon. Hormon hipofisis mengatur sintesis dan sekresi hormon serta zat-zat kimia di sel target. Sebaliknya hormon yang disekresi tersebut juga mengatur sekresi hipofisis. Ada hormon pertumbuhan yang merupakan polipeptida dengan berat molekul 22.000 atau sekitar 10% dari berat kelenjar hipofisis kering. Fungsi hormon pertumbuhan jelas untuk pertumbuhan. Defisiensi hormon ini pada anak-anak menyebabkan kekerdilan atau dwarfisme, sedangkan kelebihan hormon ini menyebabkan gigantisme pada anak atau akromegali pada orang dewasa. Yang kedua ada prolaktin. Pada manusia satu-satunya fungsi prolaktin yang jelas adalah untuk masa laktasi. Prolaktin mempengaruhi fungsi kelenjar susu dalam mempersiapkan, memulai, dan mempertahankan laktasi. Sekresi prolaktin adalah hisapan bayi saat menyusui atau suckling. Sekresi prolaktin menghambat gonadotropin yang selanjutnya mempengaruhi fungsi ovarium. Itu semua menjelaskan infertilitas sementara pada ibu menyusui. Yang ketiga ada gonadotropi. Hipofisis menghasilkan dua jenis gonadotropin yang mengatur alat reproduksi, yaitu FSH dan LH. Keduanya diatur oleh hipotalamus melalui satu hormon pelepas LHRH atau LH releasing hormone atau nama lainnya GnRH, gonadotropin releasing hormone. Pada wanita, FSH menyebabkan perkembangan folikel primer atau folikel graft. Selanjutnya ada hormon insulin. Gen insulin manusia terdapat pada lengan pendek dari kromosom. Insulin disekresikan sebagai preproinsulin. Preproinsulin suatu peptida rantai panjang dengan BM 1500
serangkaian pemandu atau sequence yang bersifat hidrofobik berfungsi untuk signal mengarahkan molekul ini ke endoplasma retikulum dan kemudian dikeluarkan. Selanjutnya ada glukagon hormon. Ini juga diproduksi oleh sel-sel Langerhans dalam pankreas. Glukagon mempunyai efek yang berlawanan dengan insulin, yaitu dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan jalan meningkatkan glikogenolisis dalam hati. Yang terakhir ada hormon kelenjar tiroid. Hormon yang dikeluarkan dari kelenjar tiroid mengandung iodium dan lebih dari setengah jumlah keseluruhan iodium tubuh terdapat dalam kelenjar tiroid. Pengeluaran hormon tiroid dipengaruhi oleh persediaan iodium dalam kelenjar tiroid berkurang. Mekanisme kerja hormon. Ed Sutherland memulai penelitiannya tentang mekanisme kerja enzim pada tahun 1950. Mula-mula ia bertujuan untuk mengetahui bagaimana epinefrin dan glukagon bekerja pada reaksi pemecahan glikogen dan pembentukan glukosa hati. Yang diamati pertama kali ialah bahwa reaksi pemecahan glikogen dan menjadi glukosa dipercepat oleh hormon-hormon tersebut. Epinefrin dan glukagon dapat bekerja pada reaksi tersebut. Selanjutnya, sistem pengendalian hormon. Mekanisme kerja sistem endokrin dikendalikan oleh hipotalamus atau suatu organ tubuh yang terletak di bawah otak sebesar biji kacang yang mempunyai saraf tertentu. Hipotalamus mempunyai kelenjar pituitari atau hipofisis yang dapat mengeluarkan beberapa macam hormon. Sekian apa yang dapat saya jelaskan tentang sistem hormon. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.